Nah, ini dia. Kemarin kita sudah sampai tentang materi pewarisan sifat. Yaitu ada istilah perkawinan silang. Yang hukum Mendel 1 ada yang namanya apa kemarin? Ada persilangan monohibrid, ada dua. Yang sifatnya dominan berarti yang sering muncul dan resesif yang paling sedikit. Kemudian yang kedua adalah perkawinan silang sifatnya intermediate. Berarti dia ini yang digabungkan antara misalkan bunga merah dengan bunga putih, atau misalkan laki-laki yang hidungnya mancung menikah atau kawin dengan perempuan yang hidungnya pesek. Nah, ini dikawinkan saling berkaitan satu sama lain. Nah, kita lanjut ke perkawinan silang di hibrid ya. Kalau kemarin perkawinan silang monohibrid itu hasilnya kalau yang dominan 3 banding 1, 3 banding 1 ya. Yang 3 ini dominan, yang 1 adalah resesif. Kalau yang intermediate itu berarti 1 banding 1 ya. Satunya merah, bunga merah. Duanya adalah bunga merah muda karena pink ya. Yang ketiga adalah bunga merah muda, yang keempat adalah putih. Jadi ada merah, kemudian warnanya bunga merah muda atau pink, dan warnanya putih. Kita akan lanjut persilangan di hibrid. Nah, ini. Persilangan di hibrid adalah persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Contohnya hasil percobaan hukum Mendel pada biji tanaman ercis. Pada biji ercis, kamu dapat mengamati dua sifat yang berbeda, yaitu bentuk biji dan warna bijinya. Ada dua berarti. Kalau kemarin kita bahas warna bunganya, sekarang kita bahas bentuk bijinya dan warna bijinya. Kedua sifat beda itu ditentukan oleh gen-gen sebagai berikut, ya. Nah, ada hurufnya B besar adalah gen untuk biji bulat, ya. B kecil adalah gen untuk biji keriput. Kemudian K besar adalah gen untuk biji kuning, dan K kecil adalah gen untuk biji hijau, ya. Jadi ada bijinya bulat, biji keriput, B besar B kecil, K besar K kecil, ya. Biji keriput, biji bulat, biji keriput, biji kuning, biji hijau. Nah, ini bentuknya bulat dan bentuknya keriput, warnanya kuning, warnanya hijau. Jika tanaman ercis ya, kacang ercis ya, berbiji bulat, kuning homozigot. Nah, berarti bulat kan B besar. Kemudian kuning itu kan tadi K besar, berarti B besar K besar. Homozigot, ingat kalimat homozigot, berarti dia ini alelnya yang sama, hurufnya yang sama, genotipnya yang sama. Berarti B besar B besar, K besar K besar. B besar ini kan bulat, ya. Warna kuningnya itu kan K besar, berarti B besar B besar, K besar K besar. Disilangkan dengan tanaman ercis biji keriput warnanya hijau. Nih, bijinya keriput B kecil, warnanya hijau, K kecil, berarti B kecil B kecil, K kecil K kecil. Maka semua tanaman F1 atau filial 1 atau keturunan pertama berbiji bulat kuning. Berarti hasil perkawinan B besar B besar K besar K besar dengan B kecil B kecil K kecil K kecil menghasilkan keturunan pertama, yaitu bijinya bulat, warnanya kuning. Apa itu hurufnya? B besar B kecil, K besar K kecil. Apabila tanaman-tanaman F1 dibiarkan menyerbuk sendiri, maka tanaman ini akan membentuk 4 macam gamet, baik jantan maupun betina. Masing-masing dengan kombinasi B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Perhatikan diagram persilangan berikut ini. Nih ya, tadi kan parentalnya orang tua yang jantan ini homozigot ya, bulat kuning, bijinya bulat,
warnanya kuning, B besar, K besar, K besar. Dikawin silangkan nih dengan berbiji keriput warnanya hijau, B kecil, K kecil, K kecil. Karena hurufnya sama, ya, huruf dua-duanya sama, maka kita tulis salah satu saja. Berarti yang ditulis gamet parental satunya, alat kelaminnya adalah B besar, K besar, karena tulisnya satu saja. Yang betina juga sama, berarti B kecil, K kecil. Lalu kita tulis lagi filial pertama, keturunan pertama. B besar dimasukkan ke bawah ya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi ditulis dulu huruf yang paling besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, hasilnya apa tadi saya bilang? Filial 1 hasilnya biji bulat warna kuning nih. Kacang ercis biji bulat warna kuning. Kenapa bulat? Lihat huruf depannya B besar. Berarti dia bulat. Warnanya kuning nih, K besar. Ya, K kecil ya, warnanya kuning ya, K besar berarti ya B besar sama K besar. Berarti biji bulat warna kuning. Lalu kita kawinkan, ada kalimat di sini. Apabila tanaman-tanaman F1 ini dibiarkan menyerbuk sendiri atau F1 dikawinkan dengan sesamanya. Berarti gamet parental 2-nya adalah B besar K besar ditulis. Kemudian B besar K kecil ya. Kemudian B kecil K besar dan B kecil K kecil. Jadi harus bergantian. B besar K besar dulu ditulis. Kemudian B besar K kecil. Kemudian B kecil K besar. Ya, di bawahnya. Kemudian B kecil K kecil ditulis bawahnya. Yang sebelahnya juga sama. Berarti B besar K besar. B besar K kecil di bawahnya. B kecil K besar di bawahnya dan B kecil K kecil. Nah, ini sudah ketemu gamet keduanya. Berarti ada berapa alat kelaminnya? Ternyata ada yang jantan 4. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil ada 4. Dengan yang betina juga ada 4. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Karena dua-duanya ada 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Maka dibuat 16 kolom nih. Bikin seperti ini. Dibuat seperti ini ya. Filial kedua, keturunan kedua. Yang jantan dan yang betina. Berarti B besar K besar ya. Kemudian dimasukkan dulu tulisnya sini. B besar K besar. Kemudian B besar K kecil ya. Kemudian B kecil K besar. Dan B kecil K kecil. Nah, sekarang ini juga sama yang betina. B besar K besar. B besar K kecil. Kemudian B kecil K besar. Tulis bawahnya. Dan B kecil K kecil. Sudah ditulis semua belum? Sudah. Berarti tinggal dimasukkan huruf-huruf genotipnya. Ya, genotipnya kita masukkan. Berarti apa yang pertama? B besar, B besar, K besar, K besar ya. Sebentar. Nih. B besar, B besar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, B besar, sekarang kita masukkan hurufnya. B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian B besar, B besar, K besar, K kecil. Tulisnya huruf yang sama dulu ya. Yang hurufnya besar ditulis dulu. B besar, B besar, K besar, K kecil. Kemudian B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian yang keempat, B besar, B kecil, K besar, K
kecil. Yang bawahnya B besar, B besar, K besar, K kecil. Lanjut, B besar, B besar, K kecil, K kecil. Lanjut, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lanjut, B besar, B kecil, K kecil, K kecil ya. Bawahnya B besar, B kecil, K besar, K besar. Lanjut lagi, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lagi, B kecil, B kecil, K besar, K besar. Lanjut lagi, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Lanjut lagi, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lanjut lagi, ini tulisannya agak salah ya di sini ya. Harusnya ini hurufnya B besar, B kecil. Ini K besar ya, betul ya? K besar, ini K kecil. Lanjut. Siapa itu K besar K itu Pak? Apa? Itu K besar. Iya betul, K besar, betul, betul, patah. Ini benar, ini di sini tulisannya salah ya. B besar, B kecil, K besar dulu, yang besar baru yang kecil. Lanjut, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Sekarang lagi, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Lanjut lagi, B kecil, B kecil, K kecil, ya, K kecil, K kecil. Nah, karena semuanya sudah ditulis, ada 16 keturunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 keturunan yang dihasilkan. Ini adalah perkawinan silang dihibrid. Ya, ibaratnya seperti manusia. Kulitnya putih, rambutnya lurus. Dikawinkan dengan kulitnya hitam, berambut keriting. Nah, ini namanya perkawinan silang dihibrid. Kalau punya keturunan sampai 16 kali seperti ini. Lalu, apalagi yang terjadi pada F2, pada filial kedua, keturunan kedua, diperoleh 4 kali 4 sama dengan 16 kombinasi tadi ya. 4-nya jantan, 4-nya betina. 4 kali 4, 16. Dibikin 16 kolom. Terdiri atas 4 macam fenotip, yaitu tanaman berbiji bulat, warnanya kuning. Ada 9. Kok 9 Pak? Nih, 1, cari yang ada yang warnanya biji bulat warna kuning. Bijinya bulat warna kuning. Ya, 1. Bijinya bulat warna kuning. 2. Bijinya bulat warna kuning. Berarti cari yang B besar sama K besarnya yang tengah. Bukan yang belakang ya, K besar. 3. B besar, K besar. Biji bulat warna kuning juga. 4. Sama 5 ya. 5. Ini bukan ya, Kak. Ini berarti bukan kuning nih, ini hijau karena Kak kecil ya, bukan. Udah 5, 6 ya, ini 6. B besar sama K besar nih yang digaris bawahi. Nah, 6. Lagi ini 7 ya, 7 warna kuning. 7 ini juga 8 ya, 8. Ini bukan nih karena B kecil, bukan. Yang B-nya besar nih. Oh, ini nih ya. Ini B besar sama K besar. Harusnya K besar. Berarti ini yang ke-9. Berarti biji bulat warna kuning ada 9. Berbanding 16. 16 kolom nih. 16 keturunan. Kemudian biji bulat warna hijau yang kedua carinya. Biji bulat. Ya, mana ya? Biji bulat warna kuning. Berarti cari yang bijinya bulat. Nih biji bulat ya.
Hurufnya depannya B besar, biji bulat. Warnanya kalau yang tadi yang biji bulat warna kuning udah dipakai, nggak boleh dipakai lagi. Nah, karena biji bulat warna kuning, B besar sama K kecil nih, yang kecil. 1 ya. Lagi. Ini juga nih, 2 biji bulat warna kuning 2. Kemudian nih juga nih, biji bulat warnanya kuning. Warnanya hijau ya. Berarti biji bulat warnanya hijau yang K kecil, biji bulat warnanya hijau dan biji bulat warna hijau. Yang ini nih, yang ini ya. 1 2 3. Berarti ada 3 biji bulat warna kuningnya. Sekarang lagi berbiji keriput warnanya kuning. Bijinya keriput warnanya kuning. Berarti cari yang 3. Ada 3 sisanya. Nih bijinya keriput. Ini kan keriput nih B kecil. Warnanya kuning. Kuning kan K besar. Berarti keriput warnanya bijinya keriput warnanya kuning. Nih 1. Ini juga bijinya keriput warnanya kuning 2. Ini juga yang ketiga bijinya keriput warnanya kuning. Ini yang ketiga. Ada 3 ya. 3/16. Dan bijinya keriput warnanya hijau. Warnanya hijau. Berarti ada 1 nih bijinya keriput. Ini kan biji keriput nih. B kecil ya. Bijinya keriput warnanya hijau. K kecil. Berarti ada 1. Perbandingannya berapa? Berarti fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berarti 9-nya biji bulat warna kuning. Kemudian biji bulat warna hijau 3. Biji keriput warna kuning 3. Dan biji keriput warna hijau 1. 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Itu adalah rasionya atau perbandingannya. Nah, ini ya. Ada tadi misalkan pakai yang warna tadi. Ini biji bulat warna kuning, biji keriput warna hijau. Hasilnya seperti ini. B besar B kecil, K besar K kecil. Ini kalau digambarkan seperti ini. Dikawinkan. Seperti inilah dibuatnya. Nih kuning ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kan? 9 macam genotipnya. Kemudian yang hijau yang warnanya bulat warnanya hijau 1, 2, 3. Kemudian yang bijinya bulat ya. Bijinya bulat bijinya apa nih kalau yang ini? Kalau yang ini bijinya keriput warnanya hijau. 1, 2, 3. Ini salah gambar ya, harusnya hijau nih 3. Kemudian yang terakhir bijinya keriput warnanya hijau nih 1. Berarti 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, jadi pada persilangan di hibrid dapat disimpulkan bahwa pada filial kedua atau keturunan kedua ini diperoleh jumlah kombinasinya 16 macam. Tadi ya di dalam kolom. Jumlah genotipnya 9 macam. Ada 9 nih tadi yang warna kuning. Kemudian jumlah fenotipnya ada 4 macam. Oh, 4 macam Pak? Iya. Di antaranya apa tadi? Biji bulat warna kuning 1 ya. Biji bulat warna hijau 2. Kemudian yang ketiga biji keriput warna kuning yang ketiga. Dan biji keriput warna hijau ada 4. Ini fenotipnya berarti bentuk fisiknya yang dapat dilihat menggunakan mata. Bentuk fisiknya warna biji bulat warna kuning. Nah ini fenotipnya berarti ada 4. Bulat kuning, bulat hijau, biji bulat hijau, biji keriput kuning dan biji keriput hijau. Lalu perbandingannya berapa Pak? Nah rasio perbandingannya atau fenotipnya adalah biji bulatnya tadi 9, biji bulat hijaunya 3, biji keriput kuningnya adalah 3,
biji keriput hijaunya 1. Berarti 9 berbanding 3 berbanding 3 dan berbanding 1. Itulah rasio atau perbandingan fenotip antara perkawinan silang ya dari dihibrid namanya ya. Nah, ini dia tadi ya. Lalu ada juga sifat genotip dan fenotip turunan kedua atau filial kedua. Ini genotipnya ada tadi tulisannya B besar, B besar, K besar, K besar, bulat, warna kuning ada 1. Lalu B besar, B besar, K besar, K kecil, bulat, warna kuning. Kenapa kuning juga nih? Lihat, walaupun di sini ada K kecil, tapi di sini yang dilihat huruf K besarnya. Maka bulat B besar sama K besar bulat warna kuning. Ada 2. Ya, tadi di dalam kolom. Lalu B besar, B kecil, K besar, K besar. Bulat kuning ya, bulatnya kuning. Bulatnya kuning ada 4. Kemudian B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ada bulat. Ini bulat. Warnanya hijau. K kecil ya, hijau yang ini nih yang di tengah. Huruf K kecilnya. Ada 2 jumlahnya. Kemudian B besar, K kecil, K kecil. Berarti B besarnya dulu sama hijaunya yang kecil, K kecil nih yang di tengah. Berarti ada 1. Bentuknya seperti ini ya, ada 1. Kemudian B kecil, K besar, K kecil. B kecil kan itu kan warna bentuknya keriput, biji keriput ya. Warnanya kuning nih K besar. Ada 2 jumlahnya yang di dalam kolom ya. Kolom tadi di atas. Kemudian lagi B kecil, K besar, K besar. Berarti B kecilnya keriput, K besar yang ini kuning. Ada 1. Yang terakhir B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besarnya ini keriput. Ya, B besar keriput. K kecil hijau. Ada 1. Ini harusnya, ini ya salah nulis ya. Ini bukan B besar tapi salah nulis. Ini B kecil, K kecil. Harusnya keriput warna hijau. Ada 1 jumlahnya. Nah, ini namanya adalah sifat genotip dan fenotip turunan kedua atau filial kedua. Jadi ini adalah sifat gabungan. Gabungan dari genotip dan fenotipnya ada 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1 banding 1. Jumlahnya ada 16 macam ya. Ini ada 16 macam semuanya. Paham? Sampai sini? Ada yang masih bingung kalian? Paham, Pak. Oke. Sampai sini. Nah, kita sekarang membahas penyakitnya. Tadi yang kemarin kita bahasnya ada istilah namanya albino. Apa Albino. itu? Nah, pernah lihat kan? Pernah. Saya kemarin ke sekolah. Ada ya guru. Kamu mungkin kenal sama penjaga sekolah di SMP ya. Itu dia melihara ikan cupang. Pas saya lihat ternyata ikan cupangnya itu albino. Warnanya tubuhnya putih dan itu sangat mahal. Sekitar berapa ya? Kemarin dananya sih harganya ratusan. Itu ikannya albino, itu jarang ditemukan ikan itu. Nah, kita lihat galur murni. Pure line adalah tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat seperti induknya. Ya, meskipun ditanam ulang beberapa kali dan memiliki pasangan gen alel yang sama, yaitu dominan saja atau resesif saja. Namanya galur murni. Tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan keturunan sifat yang ditanam berulang kali. Nah, ada pewarsa sifat pada manusia yang kita contohkan. Ada namanya albino. Penderita albino mempunyai gangguan pada pembentukan pigmen melanin, yaitu perubahan warna kulit, namanya pigmen melanin. Ya, perubahan warna kulitnya. Bapaknya nih sebenarnya kulitnya hitam, ternyata pas lahir anaknya kulitnya putih. Nah, sehingga rambut dan kulitnya ini berwarna putih atau bule. Ya, biasa kita kenal orang bule ya. Berwarna putih. Rambutnya pirang nih.
Penglihatan penderita albino juga sangat peka terhadap cahaya. Sifat albino dikendalikan oleh gen resesif A kecil. Berarti yang paling resesif ya. Yang paling sedikit. Nah, sedangkan alelnya gen A besar menentukan sifat yang normal. Kalau A besar ini berarti harusnya anaknya kulitnya hitam. Karena bapaknya hitam. Tapi karena anaknya albino maka kulitnya putih. Maka dia resesif A kecil ya. Jadi, penderita albino mempunyai genotip A kecil A kecil. Sedangkan orang yang normal mempunyai fenotip A besar atau A besar A kecil. Kemungkinan nih, misalkan si bapak ini ya orang negro ini, misalkan orang luar negeri ini, bapaknya hitam kulitnya, ibunya putih. Nah, yang normal adalah fenotipnya A besar berarti anak pertamanya kulitnya hitam karena bapaknya hitam ya. Kemudian anak keduanya bisa jadi anaknya warnanya coklat karena kombinasi antara warna hitam sama putih kan jadi coklat tuh, ya enggak? Jadi A besar A kecil. Nah, karena dia resesif ya, si anak yang terakhir ini yang bontot gitu ya, warnanya putih, bule gitu ya. Nah, maka dia resesifnya adalah A atau genotipnya adalah A kecil karena dia yang paling sedikit. Nah, ini adalah kelainan ya, termasuk penderita gangguan pembentukan pigmen warna kulitnya. Nah, mungkin di antara tetangga kalian atau saudara kalian, soalnya ada waktu itu di dekat rumah saya itu juga ada ya, di daerah Pelumpang. Kalau kamu tinggal di daerah Pelumpang, itu ada seorang bapak-bapak ya, sudah kerja tiap hari berangkat pulang pergi ya naik Transjakarta kalau nggak salah. Dia ini manusia yang dibilang keturunan bapak ibunya orang Indonesia. Tapi kulitnya warnanya putih dari lahir sampai sudah kerja. Jadi kalau dibilang bapaknya coklat, ibunya putih, anaknya jadi albino. Nah, ini berarti dia termasuk gen resesif. Artinya dia ini mempunyai genotip yang A kecil, berarti tidak normal ya. Karena normalnya adalah harusnya coklat ataupun putih, bukan yang coklat ataupun hitam, bukan yang putih seperti ini. Jadi seluruh tubuhnya dari organ tubuh si anak kecil ini digambar, dia ini termasuk dari kepala sampai kakinya adalah albino, putih semua, alat kelaminnya, organ tubuhnya, kecuali organ tubuh dalamnya ya, tapi ini hanya bentuk luar kulitnya saja. Kalau organ tubuh sama, jantungnya sama, warnanya merah sama. Tapi kalau warna kulitnya saja, pigmen melaninnya, dia termasuk genotip A kecil. Nah, ini biasanya kalau di lingkungan masyarakat kita ini, kalau kamu lihat anak-anak seperti ini suka aneh ya, kaget nih. Kok dia anaknya begitu ya? Kenapa ini gitu kan? Suka bertanya-tanya nih. Nah, padahal ini kalau ditanya sama orang, kamu harus bisa jawab nih. Ini termasuk genotip A kecil. Berarti dia orang yang tidak normal. Artinya pembentukan pigmen melanin pada kulitnya berubah ya, tidak umumnya ya, tidak pada umumnya. Yang kedua, sifat pengecap PTC, suatu bahan kimia sintetis penil tiokarbamida PTC dapat digunakan untuk menyelidiki apakah orang dapat merasakan rasa pahit atau tidak. Orang yang dapat mengecap rasa pahitnya PTC disebut pengecap atau tester. Sedangkan yang tidak merasakan pahitnya PTC disebut buta kecap atau non-tester. Kemampuan untuk merasakan rasa pahit ditentukan oleh gen dominan T besar. Sehingga seorang pengecap dapat mempunyai genotip T besar atau T besar T kecil. Alelnya adalah resesif T kecil yang paling sedikit, menyebabkan orang tidak merasakan pahitnya PTC. Jadi orang yang buta kecap memiliki genotip kecap ya, buta kecap itu rasa, memiliki genotip T kecil. Jadi misalkan di antara kalian ada yang mulutnya memiliki bibirnya ini tidak bisa merasakan rasa pahit, berarti ini tidak normal. Artinya dia tidak bisa merasakan rasa pahit, dia hanya bisa merasakan rasa manis,
asin, asam ya, pedas, tapi dia tidak bisa merasakan rasa pahit. Namanya sifat pengecap PTC. Sebabkan apa? Disebabkan adanya genotip ya. Genotipnya adalah T besar atau T besar kecil, yaitu alelnya resesif T kecil menyebabkan orang tidak merasakan pahitnya PTC. Jadi orang yang buta kecap memiliki genotip T kecil atau yang resesif yang paling sedikit. Nah, ini sifat pengecap. Ada mungkin ya di antara saudara atau tetangga kalian ya yang tidak bisa merasakan rasa pahit. Yang ketiga, kencing manis atau diabetes mellitus. Kencing manis atau sakit gula adalah suatu penyakit metabolisme pada tubuh manusia yang disebabkan karena pankreas kurang menghasilkan insulin. Akibatnya, kadar gula dalam darah tinggi sekali dan sebagian dibuang melalui air kencing. Nah, ya. Penyakit kencing manis dapat membahayakan jiwa penderitanya. Misalnya, dapat mengakibatkan luka sukar disembuhkan seperti bagian lutut ya, kaki ya. Dia seperti mengoreng ya. Nah, jadi namanya kencing manis, diabetes mellitus atau kencing gula ya. Air kencingnya rasanya manis. Ya, penyakit metabolisme pada tubuh manusia yang disebabkan karena pankreas kurang menghasilkan hormon insulin namanya ya. Akibatnya kadar gula dalam darah tinggi sekali. Jadi gulanya ini di dalam darah tubuh kita sangat tinggi. Sebagian dibuang melalui air kencing. Nah, ini sangat bahaya. Makanya kencing manis ini disebabkan oleh kurangnya produksi insulin dari pankreas. Sifat ini ditentukan oleh gen resesif D namanya, D kecil. Jika seorang pada suatu waktu diketahui menderita diabetes, sedangkan kedua orang tuanya normal, maka dapat dipastikan bahwa kedua orang tua itu heterozigot atau menderita hal yang sama. Jadi kalau misalkan diabetes bapaknya, kemungkinan besar anaknya akan mengikuti ya. Akan dipastikan bahwa kedua orang tua itu adalah heterozigot. Nah, ini adalah kencing manis. Makanya kalian dikurangi tuh minum-minum yang selalu bermanis-manis ya, dikurangi. Yang keempat adalah golongan darah. Nah, ini beda lagi nih. Hubungan antara fenotip dan genotip golongan darah dapat digambarkan pada gambar berikut nih, pada tabel berikut. Fenotip golongan darah golongan darah A, B, AB, O. Ada 4 macam. Waktu kelas 8 pernah ya belajar golongan darah ya, dicoba ya. Nah, ini ada genotip. Pernah, Pak. Pernah ada I apa? Ada I A besar, I pangkat A besar dengan I A besar dengan I pangkat O. Ya, golongan darah O. Nah, ini hasilnya apa? Kemungkinan macam sel gamet. Nah, ini kan untuk menentukan golongan darah. Misalkan bapak kamu golongan darahnya A. Ibu kamu golongan darahnya O. Kemungkinan besar anaknya ada yang golongan darahnya A, ada juga yang golongan darahnya O. Ya. Kemungkinan macam sel gameta golongan darahnya I ya. I ini adalah IA, A pangkat A golongan darah A dan golongan darah O. Kemungkinan seperti itu. Kalau misalkan bapak kamu golongan darahnya B, ibu kamu golongan darahnya O. Maka B dengan O ya, maka menghasilkan keturunan anaknya golongan darahnya B dan bisa juga golongan darahnya O. Kemudian yang ketiga, kalau golongan darahnya AB, berarti bisa juga golongan darahnya A, bisa juga golongan darahnya B, bisa juga golongan darahnya AB. Kalau golongan darah O ya semuanya O, ya. Semuanya adalah golongan darahnya O. Nah, coba tanya deh, nanti setelah ini kamu nanya basa-basi lah. Sambil ngobrol sama ayah atau ibu kalian. Bu, ya, bapak golongan darahnya apa? Tanya. Terus, ibu golongan darahnya apa? Nah, nanti kamu dicek tes golongan darah.
Oh ternyata saya anak golongan darahnya B. Oh seperti ibu saya. Pokoknya di antara kedua orang tua kamu. Nah berarti ada berapa? Tadi golongan darahnya ada 4 macam. Genotipnya ada 6 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kemungkinan macam sel gametnya ada 3. 1 ya. 1 ya. A sama O. 2 B sama O. 3 ya. Ada 3. Ada 3 ya. Jadi ada A besar, B besar. Ada A, B, dan O ya. AB, AB, dan O. Ini ada 3. Berdasarkan uraian tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa keberadaan antigen A, ini protein ya, dalam tubuh dikendalikan oleh gen A ya, golongan darah A, antigen B dikendalikan oleh gen golongan darah B. Gen golongan darah O bersifat resesif terhadap golongan gen A maupun gen B. Kenapa resesif? Karena masih resesif. Ingat, kalau kalimat dominan itu berarti yang paling banyak, yang sering muncul. Kalau resesif yang paling sedikit. Makanya gen golongan darah O bersifat resesif terhadap gen golongan darah A dan golongan darah B. Kenapa resesif? Karena golongan darah O lebih sedikit. Makanya di sekitar kita itu golongan darah O itu jarang ditemukan. Misalkan ada orang membutuhkan golongan darah, dia butuh cuci darah atau dia habis dioperasi butuh donor darah ya, minta darah sama orang lain. Cari golongan darah itu nggak gampang dan itu orang yang langka. Jarang sekali orang yang memiliki golongan darah O, maka dia bersifat resesif. Maka beruntunglah bagi orang yang memiliki golongan darah O. Ada nggak di sini yang golongan darah O? Kelas 9. Ada nggak? Halo? Saya Pak kan lagi tuh Pak. Terus golongan darahnya apa? Yang lagi tuh praktek itu Pak. Terus ternyata golongan darah kamu apa? O. Nah, kalau golongan darah O berarti bisa kamu ya, Pak? Betul, berarti kamu bisa diberikan ke semua bisa orang. Ke A, bisa ke B, bisa betul. Ke C, berarti kamu sifatnya donor. Bisa memberikan kepada orang lain, bisa kasih ke golongan darah A, bisa kasih ke golongan darah B, bisa kasih ke golongan darah AB, dan bisa kasih ke golongan darah O. Tapi misalkan kamu butuh lagi ini nih habis operasi, misalkan kamu butuh golongan darah O, ya kamu hanya bisa minta golongan darah O, kasihan. Makanya jarang. Kamu nggak bisa minta golongan darah A, minta golongan darah B, minta golongan darah AB, nggak bisa. Kamu hanya bisa minta ke golongan darah O. Namanya adalah resipien. Resipien itu artinya menerima. Kamu hanya bisa minta sesama golongan darah kamu O. Tapi kamu bisa ngasih ke semua orang. Hebatnya itu. Ya, itu ya. Makanya disebut kamu namanya adalah donor universal. Berarti kamu bisa memberikan ke semua golongan darah. Ya, tapi kalau resipien universal atau kamu bisa ngasih ke semua orang, minta ke semua orang, golongan darah AB. AB itu bisa minta ke semua golongan darah. Tapi dia hanya bisa ngasih ke A, B, AB. Resipien universal. Nanti dibaca lagi deh. Ya. Jadi kamu itu hanya bisa, kalau golongan darahnya O, hanya bisa ngasih ke golongan darah A, ngasih ke golongan darah B, ngasih ke golongan darah AB, ngasih ke golongan darah O. Tapi, ada tapinya nih. Tapi kamu hanya bisa minta ke golongan darah O. Kalau kamu minta ke golongan darah A, kamu kemungkinan tidak akan berhasil dan tidak mengalami penggumpalan darah. Mati apa ya? Ya iya, makanya nggak akan berhasil, bisa mengakibatkan meninggal atau tidak kecocokan. Ya biasanya dicek tuh sama PMI, Palang Merah Indonesia tuh yang biasa donor darah. Nah, jadi nggak cocok ya, bisa mengakibatkan kematian. Sampai sini paham ya? Nah, itu ya, makanya golongan darah O itu jarang sekali yang memiliki. Nah, dan harganya biasanya cukup mahal kalau dijual. Tapi kan ini kan donor, berarti kan sukarelawan. Hanya orang-orang yang ikhlas memberikan golongan darah O. Kayak kemarin tuh ada guru yang bisa minta saudaranya butuh golongan darah kalau nggak salah B. Nah, saya golongan darahnya AB. Nah, tapi
Sorry, dia golongan darahnya O waktu itu, golongan darahnya O. Nah, saya golongannya AB, saya nggak bisa ngasih. Mau nggak mau dia nyari orang yang golongan darahnya O, jarang sekali waktu itu. Nah, biasanya kalau udah dikasih donor darah, nanti darah tubuh yang ngasih itu akan berkurang, tapi dikasih suplemen makanan supaya dia terisi nutrisinya dan menjadi darah itu menjadi semakin meningkat kembali. Lanjut ya, sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan dulu. Halo, tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Bang, ada. Oke, kita lanjutkan ya. Kelainan bawaan pada manusia bersifat menurun. Nah, ada namanya buta warna. Nah, ini orang yang buta warna. Nah, kita akan bahas tentang buta warna. Saya cari ya gambar di Google-nya. Kamu bedakan ya, apakah kamu buta warna atau tidak. Kamu walaupun tidak pakai kacamata atau pakai kacamata, kira-kira kamu ini buta warna atau enggak. Kita belajar seperti dokter ya. Nah, kamu akan mempelajari ini. Kira-kira ini warnanya apa? Dan hurufnya, angkanya angka berapa? Ya, kamu coba. Nih, saya perlihatkan di layar HP kalian. Oke. Nah, coba bedakan mana warna hijau, ungu, coba semuanya ya, perhatikan di layar HP. Nah, ini coba lihat. Kalau kamu lihat ini, yang ini warnanya warna apa nih? Di kursor kalian. Ini warna apa? Warna paling banyak warna apa ini? Ada yang tahu? Hijau, Pak. Ah, hijau, betul, warnanya hijau. Kira-kira ini angka berapa ini? 7. Angka 7, betul. Yang ini warnanya paling banyak warna apa? Kuning. Kuning, bukan. Apa? Pink, orange. Ya, betul ya, merah muda ya. Nah, ini baru benar nih. Kalau yang jawabannya kuning berarti udah tanda-tanda buta warna. Hati-hati. Nah, benar ini asli. Ini angkanya angka berapa? 8. Betul, angka 8. Sekarang yang ini. Ini warnanya paling banyak warna apa? Yang paling dominan? Ungu. Ungu atau pink? Ayo. Iya, pink. Pink. Warnanya pink, betul. Sekarang warnanya pink. Sekarang warna pink ini angkanya berapa? 9. 9, betul. Yang bawah. Ini warna paling banyak warna apa? Abu-abu. Hitam apa abu-abu? Abu-abu. Betul, abu-abu. Yang hitam berarti buta warna itu. Nah, angkanya angka berapa? 12. 12. Oke. Sekarang ini warnanya warna apa ini? Biru. Biru atau hijau? Biru. Biru laut atau biru laut atau biru tua? Biru muda atau biru tua? Biru muda atau biru tua? Muda. Biru muda. Yang biru tua bilang biru tua berarti udah buta warna. Ini warnanya angkanya angka berapa? 14. Betul, 14. Sekarang ini warnanya paling banyak warna apa? Oren. Oranye atau merah? Merah. Nah, ayo kan? Warnanya warna merah. Yang bilang oranye berarti buta warna. Betul itu Angkanya angka berapa? 15. 15. Di dalam angka 15 ini warnanya apa? Biru. Birunya biru muda atau biru tua? Biru muda. Ah, betul, berarti nggak salah lagi. Angka 14 ini warnanya apa? Oranye. Orange, oke. Kemudian angka yang angka 12 ini warnanya apa? Hijau. Hijaunya hijau muda atau hijau tua? Hijau daun. Hijau daun berarti hijau daun apa? Hijau muda. Hijau muda. Terus yang ini, yang atas warnanya apa? Yang kuning, yang merah ini, yang apa warna kuning ya. Kalau yang ini, yang angka 8? Pink. Pink ya. Kok ungu sih? Ungu apa pink nih? Pink. Ayo kan buta warna kan?
Kan. Ya. Warna merah muda ya. Nah, sekarang ini warnanya apa? Abu. Hah? Abu. Abu-abu. Nah, sekarang saya tanya coba salah satu ya. Saya cek coba. Saya tanya Dimas, mana Dimas? Ya, Pak. Nah, oke, Dimas, saya cek ya Dimas. Kira-kira ini warnanya apa? Nih, sebentar ya. Saya carikan gambaran. Nanti kamu cari aja di Google ya. Ini biasanya buta warna ini dipakai kalau kamu mau buat SIM ya, SIM motor ya, SIM mobil. Dicek buta warna apa enggak kamu. Nah, nih, coba ini warnanya apa Dimas? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Kerang. Ayo, cari yang lebih terang ya. Saya cari yang bagus nih. Ini aja nih. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Sebentar. Nah, bukan. Nah, coba nih Dimas. Dimas, ini warnanya, ini angka berapa di sini? Ayo Dimas doang yang lain. Hah? 29 betul. Yang ini berapa? Angka berapa? 25 yang ini? 29. Iya ini? 25. Iya ini? 56. Iya? 45. Iya? Mana? Ini berapa? 56. Iya, terus ini? 45. Iya, ini? 8. Iya. 6. Iya. 8. Ini? 6. 6 apa berapa? 6, Pak. Iya, 6 betul sekali. Tepuk tangan buat Dimas, tepuk tangan buat semuanya. Mawon. Iya, harus dong. Sekarang saya tes lagi. Coba saya tes yang namanya Anwar. Mana Anwar? War? Nggak ada ya? Oke, saya ganti. Fatah, mana Fatah? Halo? Pada Oh iya, Pak, maaf, Pak. Tadi saya lupa ini, Pak. apa Pakai matiin? handset. Oh, coba ya. Coba Patah. Ini warna berapa nih Patah nih? Ya saya tunjuk. Ini. Itu 56. 56 ini. Itu 6. 6 ini. Nah, tuh. Hah? 29. Iya, ini. 25. Ini. 29 juga, Pak. Ini. 25. Ini. Ini. 45. Ini. 45 juga. Ini. 6. Ya, ini. Tuh. Ayo. Ayo. 6. Hah? Pangsi 6 bukan PA itu. Gak tahu lu. Ayo berapa? Itu 6. Iya, nah betul ya. Jadi ada 29, 25, 29, 25, 56, 45, 56, 45, 86, 86. Sekarang saya tes lagi. Coba saya tes yang namanya siapa ya di sini ya? Coba saya tes namanya Dian Badok, Dian Awalia, coba tes. Dian? Dian, mana Dian? Ada Dian? Dian? Ini kemana lagi suaranya? Dian Awalia? Ada nggak di sini? Dian? Yaudah ganti. Mana? Regina, mana Regina? Rere? Regina? Halo? Wah, pada hilang-hilang nih. Coba yang lain, Safa, mana Safa? Ini aja, Pak. Ini ya, Pak. Safa mana? Ya, Safa. Coba ini angka berapa Safa? Mana, Pak? Ini. 14. 14 ini? 8. Iya, ini? 15. Ini? 9. Ini? 7. Ini? 12. Oke, betul. Terima kasih. Lanjut. Argiati, mana Argiati?
Agnia apa Arjati namanya? Agnia ya? Agnia. Iya, Pak. Ya, coba. Ini angka berapa? 12. Ya, ini. 9. Ini. 15. Ini. 8. Ini. 14. Ya, ini. 7. 7. Sekarang saya tanya. Warna angka warna kuning itu angka berapa? 9. Nah, betul. Angka warna hijau itu nomor berapa? 12. Betul ya, udah terima kasih ya Argiati ya. Agnia ya. Iya, Pak. Oh, Agnia ya. Oke, paham sampai sini anak-anak yang lain? Oke ya, kita kembali lagi. Nah, tadi buta warna ya. Orang yang buta warna mengalami gangguan salah satu tipe sel kerucut atau sensor warna. Untuk mendeteksi warna merah, hijau, atau biru. Gejala buta warna yang paling umum adalah buta warna hijau dan merah. Ya, yang sering terlihat nih manusia sering salah mana warna hijau dan warna merah, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan kedua warna tersebut. Gen buta warna terpaut pada kromosom X besar dan bersifat resesif C kecil. Gen normal C besar bersifat dominan terhadap gen buta warna C kecil. Gen buta warna akan berpengaruh dan menyebabkan buta warna ketika tidak bersama dengan gen normal, maka kemungkinan genotip yang dapat terjadi sebagai berikut. Nih nanti ya, kita akan bahas saja di pertemuan selanjutnya. Ini akan kita bahas tentang buta warna, kemudian hemofilia. Hemofilia itu yang darahnya suka membeku ya, dulu pernah saya lihatkan gambarnya ya. Kalau nggak salah ada juga jari lebih itu ada yang jarinya lebih dari satu nih. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, oke? Ini kan jari manusia ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada yang lebih satu, ada 6. Namanya polidaktili. Ada nggak teman kamu yang jarinya 6? Ada ya? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita cukupkan dulu sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.